Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat dan saudara-saudari dimanapun berada, HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025. Termin kedua, 7,4 miliar akan dibayar pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025. Termin ketiga, pelunasan, 3 miliar rupiah akan dibayar bulan Maret 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk dan keluar kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta rupiah serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak hatinya untuk berkorban, untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Salam bagimu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Di awal minggu ini kita menerima Tuhan berfirman dari Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku, penghayatan beragama itu adalah sesuatu yang indah dan unik-unik. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman ada pada seberapa kuatnya mereka berseru dalam nama Tuhan. Dan sejarah telah membuktikan nama Tuhan ini telah melahirkan berbagai mujizat, berbagai keheranan dalam kehidupan umat manusia sejak zaman para rasul. Sejak zaman para rasul hingga hidup bapak-bapak gereja hingga masa kini. Nama Tuhan ini begitu agung dan dimuliakan. Begitu banyak mujizat yang terjadi oleh karena nama Tuhan itu. Dan karena itu saudara-saudara, karena begitu hebatnya kuasa nama Tuhan Yesus ini, ada pula orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus ini untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mewujudkan kehendak mereka sendiri. Jadi mereka menggunakan nama Tuhan Yesus untuk memenuhi kehendak mereka sendiri. Menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang, menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, menggunakan nama Yesus untuk banyak hal, menggunakan nama Yesus untuk menyucikan tempat, untuk melakukan berbagai hal. Tetapi tujuan dari penggunaan nama Yesus itu ialah agar kehendak mereka terjadi atas tempat itu,
kehendak mereka terjadi atas orang itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, tidak setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak berarti kalau dia berhasil menggunakan nama Tuhan, otomatis dia masuk sorga. Tidak. Karena syarat masuk sorga menurut Yesus ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga lah yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena di sorga itu penguasanya ya Allah Bapa. Yang membuat etika moral hidupnya ya Allah Bapa. Seluruh aturan yang ada di sorga itu ditentukan oleh Allah Bapa. Jadi kehendak Allah Bapa itulah yang terjadi di sorga. Jadi bagaimana mungkin orang yang masuk sorga itu kalau tidak melakukan kehendak Bapa? Kalau kehendaknya yang dilakukan di sini meskipun itu atas nama Yesus, itu tidak akan mendapatkan kerajaan sorga. Sebab yang dia penuhi adalah kehendaknya, keinginannya, kemauannya. Dia hanya menggunakan Tuhan untuk mewujudkan kemauan itu. Sementara Yesus mengatakan kehendak Bapa lah yang diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya ketika doa Yesus di Taman Getsemani pada malam-malam terakhir penderitaannya, dia berkata, sekiranya mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripada Aku, tetapi jangan kehendakku, kehendak-Mu-lah yang jadi. Sekiranya mungkin, lalukanlah penderitaan ini, cawan ini, sekiranya mungkin. Kehendak kita ialah jauh dari penderitaan, jauh dari kesulitan, jauh dari tantangan. Keinginan kita lah hidup kita selalu mulus, berdasarkan kehendak kita, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan jalan yang murus dan lancar-lancar saja. Itu kehendak kita. Kita tidak berkehendak adanya penderitaan, adanya kesulitan, adanya tantangan, adanya cobaan. Oleh karena itulah Yesus berkata, sekiranya mungkin ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, lalukanlah penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudaraku, inilah yang Tuhan kehendaki. Jangan hindari penderitaan dan jangan berdoa kepada Tuhan supaya kamu menghindar dari penderitaan itu, supaya penderitaan itu tidak hadir kepadamu, sebab Tuhan tidak menghendaki itu. Yang Tuhan kehendaki ialah kehendaknya terjadi sekalipun kita mengalami derita, kehendaknya terjadi sekalipun kita mengalami kesulitan. Karena Tuhan bisa mengatur seluruh kesulitan, seluruh derita kita itu untuk memuliakan namanya, untuk memperlihatkan keselamatannya, untuk memperlihatkan kuasanya kepada dunia. Itulah yang harus terjadi. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak semua orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Maka kita harus ukur seruan-seruan kita, doa-doa kita, seruan kita kepada Tuhan, apakah dalam rangka mewujudkan kehendak kita atau dalam rangka mewujudkan kehendak Tuhan. Manakala kehendak kita yang mau kita wujudkan dengan doa-doa kita, dengan seruan-seruan kita tentang Tuhan, maka kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tetapi jika seruan-seruan kita dan doa-doa kita dalam rangka mewujudkan kehendak Bapa yang di sorga, maka kita menjadi bagian dari kerajaan sorga itu sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, lalukanlah seluruh penderitaan ini daripada kami. Tetapi janganlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Mampukanlah kami Tuhan untuk memahami, mengerti kehendak-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu, agar kami tidak terjebak dalam euforia keagamaan yang menggunakan nama-Mu untuk keberhasilan diri, untuk kepentingan diri, untuk kehendak diri, untuk kebesaran kemuliaan manusia. Tetapi kami boleh bergantung pada kehendak-Mu saja. Itu hanya bisa kami lakukan ya Tuhan manakala Roh-Mu memimpin kami, manakala Tuhan Yesus senantiasa berada di dalam diri kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami ya Tuhan, sebab kehendak-Mu itulah yang akan menjadi saksi kepada dunia ini bahwa Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Bagimu-lah kemuliaan ya Bapa, karena kehendak-Mu jadi atas kami.
dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam saudaraku, biarlah sepanjang hari ini kehendak Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, sebab itu jauh lebih indah daripada kehendak-kehendak kita. Sebab kehendak Tuhan itu akan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertaimu. Si Papa lo sabe.